Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Hadirin jemaah salat yang berbahagia, rahimahumullah, alhamdulillah. Lakukan kita mengawali majlis kita dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya mengucapkan syukur kita kepadanya atas nikmat-nikmatnya dan segala karunia yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hamba-hamba yang disebutkan dalam kitabnya, in tashkuru yardah lakum. Jika kalian bersyukur maka Allah ridha semua. Juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai akhir zaman, dan semoga kita masuk dalamnya dan mendapatkan apa yang dijanjikan. Man shalla alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Maka saya bersalawat pada sekali dan Allah bersalawat padanya sampai 10 kali. Kita masih bersama majlis faedah yang diambil dari ayat-ayat Allah dari kitab yang mulia Al-Quran Karim. Masih bersama Ustaz Al-Baqarah, dan pada malam ini insyaallah kita akan masuk di ayat yang ke-118 sampai ayat yang ke-119. Namun sebelumnya mohon dibacakan dari dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina la ya'lamuuna lawlaa yukallimuna Allahu aw ta'tiina aayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qawlihim tashabahat quluubuhum qad bayyana al-aayaati liqaumin yu'minuun. Dan orang-orang yang tidak berilmu mereka mengatakan, mengapa Allah Azza wa Jalla tidak mengajak kami berbicara langsung, tidak menyampaikan firman-Nya langsung kepada kami? Apa datang kepada kami ayat-ayatnya? Demikianlah berkata seperti itu ucapannya orang-orang sebelum mereka yang sama dengan mereka tidak berilmu. Begitu sama dan mirip hati-hati mereka. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada kaum yang beriman, kaum
yang yakin akan menerapkan Allah. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tas'al 'an ashabil jahim. Sesungguhnya kami, kata Allah, mengutusmu wahai Muhammad SAW bil haqq, dengan al-haq, dengan ayat-ayat Allah SWT dan tentang kelagunannya dan syariatnya. Dan engkau bertugas sebagai basyirah dan nadhirah, memberikan kabar gembira bagi siapapun yang mau beriman dan taat, dan berikan peringatan dan adab bagi siapapun yang kufur, mengingkari dan berpaling. Dan engkau ditanya tentang ashabil jahim, orang-orang yang ditetapkan sebagai penghuni neraka jahim. Ayat-ayat yang mulia ini masih penjelasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Bani Israil yang mereka mendapati Al-Quran dan mendapati Nabi SAW diutus. Sebagaimana kita sudah ketahui sebelumnya, mereka berharap Nabi yang diutus ini dari bangsa mereka, dan kita diagunkan mendukung mereka. Namun ternyata mereka mendapati tidak seperti yang mereka inginkan. Maka mereka pun akhirnya menginginkan kebenaran ayat-ayat Al-Quran dan mengingkari kebenaran Nabi SAW sebagai Rasulullah SAW, karena sudah dijelaskan dalam kitab yang Allah turunkan pada mereka terdahulu. Kemudian mereka untuk menutupi kejahilan mereka, untuk menutupi kesombongan mereka dan hasad mereka, mereka berbicara dengan sesuatu yang menunjukkan akan kejahilan mereka, sesuatu yang menunjukkan bahwa mereka tidak punya ilmu. Allah sebutkan di sini ucapan mereka. Mereka mengatakan, Allah sebutkan waqala alladziina la ya'lamuun, dan berkata orang-orang yang tidak berilmu. Orang yang tidak berilmu atau jahil ada dua macam. Yang pertama, jahil memang mereka tidak tahu sama sekali. Dan yang kedua, jahil berilmu tapi tidak memiliki ilmu. Golongan pertama tidak punya ilmu sama sekali, belum pernah belajar, belum pernah mendengar, belum pernah mengetahui, jahil. Dan yang kedua, berilmu tetapi tidak mau mengikuti ilmu, bahkan meninggalkan ilmu, jahil. Dan itu ada pada Rasulullah. Yang pertama, yang tidak punya ilmu sama sekali sehingga beramal dengan prasangka, mereka disebut dengan dhalin. Dan mereka kata ulama adalah orang-orang nasran. Dan yang kedua, mereka punya ilmu tapi tidak mengikuti petunjuk ilmu. Mereka adalah maghdub, dan mereka adalah Yahudi. Demikian tafsir dari ulama ketika menyebutkan surat Al-Fatihah yang kita lewati, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang murkai, itu berilmu tapi tidak mengikuti ilmu, waladdallin, dan orang yang sesat mengikuti hawa nafsu karena mereka tidak punya ilmu sama sekali. Maka keduanya sama, tidak berilmu. Apa yang mereka
katakan tentang ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada Nabi SAW disampaikan kepada mereka. Mereka katakan, "Laula kalimullah rabbina ayat." Mengapa Allah tidak bicara pada kami langsung atau datang pada kami ayatnya? Ucapan yang semisal ini Allah Ta'ala sebutkan dalam banyak ayat semisal dengan ucapan mereka tersebut. Di antaranya adalah Allah Subhanahu menyebutkan tentang hal tersebut di surat Al-An'am ayat 124. Berfirmankan, "Wa idza ja'akum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya Rasulullah." Dan jika datang kepada mereka ayat Allah, mereka berkata, "Kami tidak akan beriman pada ayat tersebut sampai kami diberi semisal dengan apa yang diberi kepada para Rasul Allah." Alasan mencari alasan mengapa mereka tidak mengikuti, mereka tidak beriman. Yang semacam ini jahilnya bertindak disebut dengan al-jahlu al-murakkab, yaitu jahilnya bertindak double. Maknanya itu lebih buruk dari yang pertama yang tidak tahu sama sekali. Demikian juga Allah firmankan di surat Al-Isra. Misalnya itu di ayat 90. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Mereka berkata, kami tidak akan pernah beriman kepadamu sampai engkau bisa memancarkan mata-mata air untuk kami dari tanah ini. Beralasan. Maka Allah SWT menyuruh Nabi-Nya SAW menyampaikan kepada mereka tugas Rasul semuanya, termasuk dia. Allah katakan di ayat ketiganya, "Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula." Katakan pada mereka itu, maksud Rabbul Azza wa Jalla, aku ini tidak adalah seorang utusan yang bertugas memberikan kabar gembira bagi yang beriman dan taat dan berikan peringatan bagi siapapun yang kufur dan maksiat. Demikian juga firman tentang mereka sebelumnya, di generasi sebelumnya, pada zaman Nabi Musa AS. Allah sebutkan surat An-Nisa ayat 153. Yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama'. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik wa qalu arina Allah jahra. Ahli kitab bertanya padamu, wahai Muhammad SAW, agar mereka diturunkan kitab juga dari langit menuntut. Kalau betul engkau Rasul, mana kitab dari langit yang diturunkan Allah SWT padamu? Apa kata Allah? Membuka kedok mereka, membuka jati diri mereka. Itu sejak zaman Nabi Musa AS mereka seperti itu. Kata Allah, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Bahkan mereka meminta pada Nabi Musa AS sesuatu yang lebih besar dari itu. Bukan hanya kitab Allah yang turunkan dari langit, mereka ingin lihat langsung. Apa yang mereka minta? Faqalu arina Allah jahra. Mereka berkata pada Nabi Musa AS, tunjukkan Allah pada kami secara nyata, kami bisa
mereka. Dan ayat-ayat semisal banyak menjelaskan tentang jati diri ahli kitab, khususnya Yahudi, yang mereka selalu membela, selalu menyimpan, selalu menolak untuk beriman terhadap kitab Allah dan ayat-ayatnya dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sini hikmah Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang Bani Israil yang ada saat Nabi kita SAW diutus dan saat Al-Quran turunkan. Apa kata Allah? Tasyabahat qulubuhum. Hati mereka begitu sama, mirip. Ahli kitab sekarang dengan ahli kitab terdahulu. Dan itu pun tidak untuk kemungkinan yang zaman ini juga ada kesamaan. Karena itulah yang diwariskan dari generasi demi generasi, berupa penyimpangan dalam segala hal. Nah, di sini kita mengambil faedah besar bahwa orang-orang yang menolak al-haq yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah diikuti, diamalkan, diperjuangkan dan disebarkan pada generasi awal umat ini, khususnya Muhajirin dan Ansar dan generasi setelahnya sampai pada zaman kita ini oleh para ulama, ditolak oleh manusia karena alasan yang sama, yaitu at-tashabbuh fi ahwalil qulub, kesamaan dalam keadaan hati. Dan Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat tentang keadaan hati yang menolak al-haq, walaupun sedikit. Sebagaimana hal itu Allah SWT menyebutkannya tentang sifat dari orang-orang Quraisy terdahulu. Sifat orang-orang Quraisy terdahulu, sebagaimana difirmankan di surat Al-Alaq ayat yang ke-13. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapat jika orang tersebut mendustakan lagi bertanya? Kadzdzaba wa tawalla. Demikian juga Allah sebutkan hal tersebut di surat Al-Lail ketika menyebutkan tentang ahli neraka. Berfirmankan di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16, fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla. Aku peringatkan kata Allah pada semua ahli neraka yang nyalanya begitu kuat dalam masuk dalamnya jika orang-orang sengsara. Siapa mereka? Orang yang mendustakan lagi berpaling, mendustakan dengan hati yang menolak sama sekali, berpaling dengan perbuatan yang tidak mau menengok sedikit pun dan akan mengamalkannya, berpaling. Semua unsur al-haq demikian dilakukan. Itulah kesamaan orang-orang yang mengikuti jalan kekufuran, menolak untuk beriman kepada Al-Quran, menolak untuk mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila mendapati al-haq, pasti didustakan. Mendapati al-haq, pasti tolak dan mereka berpaling lagi. Maka ini perlu kita waspadai. Jangan sampai pada diri kita ada sifat ini. Maka kita perlu mengenal al-haq. Sebagaimana kata Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "I'rif al-haqq ta'rif ahlahu." Kenali al-haq,
engkau akan kenal siapa orang yang berada di atas al-haq. Al-haq punya sifat, karena dia datang dari Allah Azza wa Jalla. Al-haq datang dari Allah Azza wa Jalla. Maka al-haq sifatnya adalah tegak di atas kitab dan sunnah Rasul SAW yang sahih. Apapun yang kita jumpai, apapun yang kita jumpai, bila itu tegak di atas kitab Allah, tegak di atas sunnah Rasulullah SAW, itu adalah hak. Yang kedua, disepakati, diamalkan dan diajarkan oleh generasi awal umat ini. Yang ketiga, membawa maslahat untuk kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Yang keempat, mencegah munculnya kemungkaran, mencegah munculnya kemungkaran baik pada pribadi atau pada masyarakat. Dan yang kelima, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah manusia. Ini diantara sifat yang perlu kita tahu yang lekat dengan al-haq. Maka apabila kita jumpai ada orang yang ketika mendapati suatu permasalahan tegak di atas kitab dan sunnah lalu ditolak atau minimal diolok-olok, maka berarti orang tersebut berarti ada sifat tersebut. Adanya kebencian, adanya rasa tidak suka, adanya komentar negatif baik kepada al-haq itu sendiri atau kepada yang mengamalkannya, maka itu berarti orang ini ada padanya sifat kadzdzab. Dan zaman ini begitu banyak seperti itu. Begitu banyak sifat-sifat seperti itu. Dan ini sesuai dengan apa yang diberitakan Nabi kita SAW. Dikatakan kada Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a faqulu Islam bukan al-haq muncul pertama kali menjadi asli, dan di akhir zaman akan kembali menjadi asli. Faqulu keberuntungan bagi orang yang dianggap asli oleh manusia-manusia pada umumnya. Itulah sifat yang ada pada mereka. Kata bahwa dari generasi ke generasi, dari masa ke masa, dari satu tempat ke tempat yang lain, sifatnya sangat tasyabah, mirip, adanya kesamaan. Itu yang perlu diwaspadai. Oleh karena sikap yang harus kita miliki agar kita berharap termasuk ahli al-haq yang oleh Allah Azza wa Jalla. Apabila ada satu perkara datang dari al-haq, mungkin hawa nafsu kita menolak, mungkin akal kita belum bisa menerima, mungkin kebiasaan kita bertentangan dengan hal tersebut. Kalau itu pasti datang dari kitab Allah atau sunnah Rasulnya SAW, atau yang disampaikan dari generasi awal umat ini dan semisalnya, maka jangan langsung ditolak.
Jangan langsung ditolak dan jangan kita berpaling. Seperti dicontohkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin sebagian mengetahui riwayat ini. Ketika dia diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjaga harta zakat, di malam hari datang seorang pencuri, berhasil. Malam kedua datang juga yang sama, pencurinya berhasil. Malam ketiga ditangkap. Ketika ditangkap dia minta dilepaskan dengan berbagai macam alasan. Lalu dia menyampaikan kepada sahabat yang mulia ini suatu kebaikan. Lepaskan aku akan sampaikan padamu sesuatu yang bila engkau mengamalkannya, engkau akan dijaga dari syaitan. Kita akan membaca ayat kursi sebelum tidur. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Orang tadi perbuatannya buruk mencuri berulang kali, tapi dia menyampaikan ayat Allah, amalan yang terkait dengan ayat Allah. Kira-kira akalnya menerima atau tidak? Jangan menerima atau tidak? Tidak mungkin. Mana mungkin orang amalnya begitu atau baca begitu lalu dia mengajarkan kebaikan? Hawa nafsu kita menolak. Tapi karena itu yang disampaikan ayat Allah, maka itu belum diyakini, belum diamalkan, diterima dulu. Maka beliau memastikan dengan datang kepada Nabi SAW, ditanyakan tentang hal tersebut, baru katakan penjelasan dan penjelasan. Apa kata dia? Tentang masalah ini dia benar, tapi dia itu pendusta. Maka ketika mendapatkan pemesan dari Nabi SAW pada al-haq itu sumbernya dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya SAW, yang siapapun bisa mengambilnya, bisa menyampaikannya, bisa mengamalkannya, walaupun sifat pribadinya bertolak belakang, bisa. Maka di sini kita harus senang. Apabila bersumber dari sumber al-haq, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, jangan ditolak. Karena mungkin perbedaan mazhab, perbedaan lembaga, perbedaan kelompok dan sebagainya, jangan. Karena kita semua itu berusaha mengenal al-haq, mengikuti al-haq agar diakui oleh Allah Azza wa Jalla sebagai ahlul haq. Maka di sini Nabi kita SAW menjelaskan, saudara dia benar dalam masalah bahwa kadzdzab, tapi dia itu berdusta. Artinya jangan diikuti perbuatan tersebut dan berita tersebut selain dari masalah. Kemudian jadi yang bisa kita pelajari berikutnya adalah bahwa apabila kita menerima informasi terkait dengan al-haq, sumber al-haq di bawah dan disandarkan, maka kita tidak bisa langsung meyakini atau mengamalkannya, tetapi memastikan kebenarannya, dan itu dengan kembali kepada ahlinya. Dari sini penghafal firman Allah Azza wa Jalla yang sebutkan surat An-Nahl wa surat Al-Anbiya, fas'alu al-dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada zikir jika tidak mengetahui. Maka kita butuh bimbingan ahli zikir, butuh bimbingan ulama dalam hidup di dunia ini. Walaupun kita bukan orang yang hidupnya total dengan agama 100%, hidup dengan ilmu 100%, walaupun kita banyak sibuk dengan dunia, tapi kita harus punya ikatan dengan ahli kita untuk menanyakan pada mereka mana jalan yang merupakan petunjuk dari al-haq dalam urusan
bisnis, dalam urusan pertanian, dalam urusan pekerjaan, dalam urusan rumah tangga, dalam urusan memimpin umat, dalam urusan apa? Karena semuanya petunjuknya ada dalam kitab Allah, ada dalam kitab Allah. Karena yang pertama kita bisa wa idza naza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian berselisih pendapat masalah apapun, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, dan itu dengan kembali kepada yang memahaminya, yang ahlinya. Jika betul kalian beriman pada Allah dan hari akhir, bukti bahwa seorang beriman pada Allah dan hari akhir bila memiliki permasalahan, bila terjadi perselisihan, kembali kepada Allah dan Rasulnya dengan mencari tahu ilmunya melalui ahlinya. Maka di sini kita harus mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terperosok dalam sifat yang dimiliki mereka. Kadzdzaba wa tawalla. Kadang masih banyak dari kaum muslimin yang entah sadar atau tidak, tahu atau tidak, terperosok dalamnya dengan berbagai macam alasan. Mengatakan itu si Wahabi, itu si Salafi, itu si ini, itu si berbagai macam alasan. Padahal kita punya patokan dasar yang sudah digariskan para ulama kita dahulu dalam menerima suatu pendapat. Yang pendapat ini bisa diikuti. Apa itu? Yang pertama, tegak di atas petunjuk. Nanti memiliki dasar, memiliki dalil. Baik ayat Al-Quran atau sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Yang kedua, para ulama terdahulu berpendapat seperti ini. Siapa ulama terdahulu? Yaitu minimalnya di antara imam kita yang empat, Imam Abu Hanifah, atau Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ahmad rahimahullah ajma'in. Mereka berpendapat menunjukkan bahwa masalah ini dikenal oleh mereka. Yang ketiga, permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mengamalkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Karena Allah SWT menyebutkan di surat Al-Jathiyah di ayat 18, perintahnya kepada Nabi SAW juga berlaku untuk kita sekalian. Allah firmankan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha." Dan kami menjadikan Muhammad SAW di atas perintah, di atas syariat ini. Minal amri berdasarkan perintah kami. Fattabi'ha, ikuti syariat tersebut yang ada perintahnya. Wala tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun, dan jangan mengikuti hawa nafsu orang yang tidak punya ilmu. Jangan mengikuti. Ini yang mau jelaskan dengan tegas. Kita kembali kepada ayat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tasyabahat qulubuhum, hati mereka begitu persis, dan hati itu raja yaitu manusia.
Nabi kita bersabda SAW, "Ala ila al-jasad kulluh, idza salaha salaha al-jasad kulluh, wa idza fasada fasada al-jasad kulluh, ala wa hiya al-qalb." Dalam tubuh manusia ini ada sekat daging. Bila baik dia, maka baiklah tubuhnya, tangannya, matanya, telinganya, lisannya, kakinya, dan semuanya. Tapi bila buruk, buruklah tersebut. Sekat daging itu hati. Ustaz, bagaimana kita tahu hati seorang itu baik dan hati itu tidak baik? Hati seseorang dikatakan baik bila tertanam padanya iman kepada Allah, iman kepada kitabnya, dan mengikuti Nabi SAW. Itu baik. Sedangkan bila ada padanya pengingkaran, penolakan pada salah satu dari ketiga ini, mengingkari iman pada Allah, mengingkari iman pada Quran, mendustakan Nabi SAW, maka ketiga-tiganya sadar baru dikatakan itu baik, maka akan muncul kebaikan lewat lisannya, lewat matanya, lewat telinganya, lewat tangannya, lewat kakinya, dan sebagainya. Sehingga nanti kita sudah berikan contoh al-muslim, orang muslim. Siapa orang muslim? Yang beriman pada Allah, beriman pada Al-Quran, mengikuti Nabi SAW. Bagaimana hidupnya? Man salimul muslimuna min lisani wa yadihi. Orang muslim lain selamat dari kejahatan lisannya dan tangannya. Selamat, sehingga menjaga lisan dan perbuatannya dari hal-hal yang buruk. Apa contohnya? Contohnya kalau berselisih, bertengkar, berdebat, mereka yang sering terjadi perdebatan itu di mana? Terjadi pertengkaran, perdebatan di mana? Beberapa saat belum mengalami di rumah, ya tidak? Suami istri, betul tidak? Apa petunjuk Quran sebagai bentuk baiknya hati? Allah firman di surat At-Taghabun. Contoh penamalannya di surat At-Taghabun, Allah SWT menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Ayat 14. Kepada beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian musuh untuk kalian, maka waspada dari mereka. Sikap apa yang mencerminkan baiknya hati tadi? Allah katakan, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Jika engkau memaafkan dan engkau memiliki sifat safhah, lapang dada, ridha, wa taghfiru, serta mengampuni mereka, tidak membalas, tidak menghukum, fa inna Allaha ghafurur rahim, sehingga Allah Maha lagi mengampuni. Dia tertulis Al-Quran. Bahkan kalau berdebat dengan lawan perdebatan seni, Allah firmankan sebagai contohnya di dalam kitabnya, Allah menyebutkan di surat Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wal
wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kembali pada jalan Tuhan dengan hikmah, dengan santun, dengan menyampaikan petunjuk Allah. Jika mereka belum bisa menerima, wal mau'izah hasanah, dengan nasihat yang baik. Jika mereka mendebat, wajadilhum, debat juga billati ahsan, dengan cara yang baik, dengan cara yang terbaik. Ini contoh. Maka baiknya hati harus kita miliki. Jangan sampai kita tidak diam. Seperti mereka di kitab Yahudi dan juga Nasrani yang tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada Quran, dan tidak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tegaskan, qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, jika kita jelaskan ayat-ayat kami hanya orang yang yakin akan kebenarannya yang mau mengikuti. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang lapang untuk mengikuti Nabi kita SAW, beriman dengan apa yang beliau sampaikan dan istiqomah di atas iman pada apa yang beliau sampaikan sampai kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan demikian. Oleh mereka sekalian, wallahu a'lam bishawab. Karena ini yang suatu yang dipersilakan selesai adzan isya. Baik, berikut dipersilakan kepada yang menyampaikan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tingkat ketaatan diri kepada Allah itu menjadi modal utama untuk menggapai ketenangan hidup. Ya, dengan kesempurnaan iman Islam, amal akan selalu kita pakai, baik terhadap diri maupun terhadap lingkungan sekitar. Nah, ini yang saya minta pengalaman dulu, bagaimana caranya untuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihi wa ba'd. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nahl ayat 67. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falyahyihi hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal saleh, baik dari hamba Allah yang laki-laki atau yang perempuan, dan ketika dia beramal saleh lantaran beriman kepada Allah, maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Juga kami akan balas mereka pahala mereka dengan yang lebih baik dari yang mereka amalkan. Maka syarat untuk bisa mendapatkannya adalah dengan beriman dan beramal saleh. Apakah beriman pada salat itu hanya salat, siam, sedekah, zakat? Seluruh amal hamba di muka bumi ini, apabila dia mengetahui ilmu tentang amal tersebut, lalu dia tunaikan sesuai dengan ilmunya itu yang tumbuh karena imannya, mengamal saleh. Contoh, seseorang beriman bahwa Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan rezeki bagi para hambanya, sempit atau lapangnya. Sebagaimana hal itu Allah Azza wa Jalla sebutkan di surat Az-Zumar. Allah sebutkan di surat Az-Zumar di ayat yang
berfirmankan di ayat yang ke-50, awalam ya'lamu anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah telah membentangkan rezeki bagi siapapun yang menghendaki dan memberikannya? Sesungguhnya dalam ayat ini ada ayat akan turun Allah bagi kaum yang beriman padanya. Maka dia setelah yakin bahwa rezeki ini Allah sudah takdirkan, maka dia ketika keluar dari rumahnya mencari rezeki menjadi sebab untuk mendapatkan rezeki, lalu mengikuti ketentuannya. Apa itu? Membatasi cara mendapatkannya hanya dari jalan yang halal. Ketika sudah berusaha dia mendapatkannya, berarti dia termasuk yang dilapangkan pada hari itu rezekinya, maka dia bersyukur. Dan ketika dia bersyukur, Allah ridha padanya. Berfirmankan, "In tashkuru yarḍahu lakum." Jika kalian bersyukur, Allah ridha pada kalian. Ternyata di waktu ternyata dia tidak mendapatkannya, maka dia yakin bahwa hari ini rezeki saya disempitkan dan ini ujian dari Allah, maka Allah ingin saya bersabar, maka dia bersabar. Maka ketika dia bersabar, dia mendapatkan kabar gembira dari Allah. Allah firmankan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang bersabar. Sehingga hidupnya di antara dua keadaan. Yang keduanya itu adalah cermin dari iman yang tertanam dalam hatinya, di mana Nabi kita memuji Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabatu sarra syakara fa kana lahu, wa in asabatu dharra sabara fa kana khairan lahu. Nakjubkan itu orang beriman. Kehidupannya semuanya baik. Dan itu tidak dijumpai kecuali hanya ada pada orang beriman. Jika dia mendapatkan hidup lapang, dia bersyukur, itu baik untuknya. Jika dia mendapatkan hidup sempit, dia bersabar, itu baik untuknya. Jadi bagaimana hidupnya lapang, hidupnya nyaman, hidupnya damai, itulah janji Allah SWT. Amalnya saleh, karena iman pada Allah, maka Allah berikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Dan amalnya diberikan pahala lebih baik dari apa yang dikerjakan. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya adalah, apa fungsi dan manfaat ayat-ayat Qur'aniyah terhadap ayat-ayat kauniyah bagi umat manusia yang menjadi khalifah? Terima kasih. Baik, Allah Jalla wa'ala menjelaskan pada manusia akan kandungannya, bahwa dia sebagai pencipta, dia sebagai pemilik manusia dan alam seluruhnya, dan yang mengaturnya. Allah menjelaskannya dengan dua cara. Yang pertama dengan menjelaskan di ayat-ayat maqru'ah, ayat-ayat yang dibaca, itu Quran di antaranya. Maka kita membaca ayat Al-Quran. Siapa Allah? Pencipta manusia. Berfirmankan contohnya surat Al-Baqarah ayat 3, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kalian kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Lalu apa lagi? Allah firmankan berikutnya, alladzi ja'ala al-ardha firasya, yang dia menjadikan bumi ini sebagai hampa untuk kalian untuk berjalan di atasnya. Wassama'a binaa'a, langit sebagai bangunan yang tegak tinggi tanpa adanya penyangga. Wa anzalna as-samaa'a maa'a, juga diturunkan air hujan kepada kalian agar kalian mendapatkannya. Wa akhraja minha thamarati rizqan lakum, dan dia mengeluarkan dari air hujan tersebut tumbuh buah-buah
oh ya bumi, seperti Allah jelaskan, oh ya hujan, seperti Allah jelaskan, dan sebagainya. Maka ketika kita membaca ayat Al-Quran sesuai dengan kenyataan di lingkungan, mendapatkan ayat yang kedua, itu ayat qauliyah ciptaan Allah, semakin yakin iman kita. Dan ketika semakin yakin, melihat langsung bukti tanda kebenaran Allah, ayat-ayat yang kemudian berdasarkan Allah menyuruh kita agar kita ingat kepada Allah penciptanya dan pengaturnya dan berzikir kepadanya. Sebagaimana itu Allah contohkan di surat Al-Imran di ayat 190 dan 191 berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, ada tanda bagi Allah bagi orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yad'una Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzabannar. Mereka itu orang-orang yang senantiasa menyebut nama Allah, ingat kepadanya dan menyebut namanya. Kita lihat pemandangan indah, kita lihat penciptaan Allah, kita katakan subhanallah. Kita melihat atau mendengar ada suara tertentu, suara berbeda, kita katakan subhanallah. Yusabbihu Allahu bihamdihi wal malaikatu yusabbihu. Mengucapkan kalimat zikir, ingat dengan hati, zikir dengan lisan. Baik keadaan berdiri, keadaan duduk atau berbaring, kalau berzikir, Allah tidak menciptakan ini semua sia-sia. Maksudnya Allah akan menciptakan sia-sia. Maka diikat ingat pada Allah ini dengan nasib di akhirat. Nasib di akhirat. Dia yakin bahwa manusia diciptakan oleh Allah dipersiapkan sebagai bahan bakar api neraka. Allah firmankan di antara surat As-Sajdah, "Walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nas ajma'in." Tapi sudah tetap dariku ketentuannya bahwa jahannam akan diisi dari jin dan manusia seluruhnya. Maka ketika melihat tanda kebenaran Allah, orang yang membaca ayat kebenaran Allah, maka baca Rabbana faqina 'adzabannar. Ya Allah, lindungi aku dari azab api neraka. Dikaitkan dengan akhirat. Oleh karenanya Allah SWT yang mulia dengan Nabi SAW selalu mengikat kegiatan manusia dengan iman pada Allah dan hari akhir. Agar senantiasa tertanam dalam hati kita iman pada Allah dan hari akhir, lalu berdampak pada perbuatan yang baik. Demikian Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya diwartakan tentang ikan. Ada di tulang yang utang ke orang kaya janjian, terus dia berhutang bayar, tapi barangkali meninggal itu bayar berhutang. Baik, muamalah antara seorang muslim dengan sesamanya, baik antara dia dengan saudaranya, tetangganya, temannya, termasuk orang tuanya. Maka apabila hal itu terikat dengan satu akad, maka akad dia berlaku. Kemudian kalau orang tua meninggal dunia bagaimana? Maka harta ini berubah menjadi harta waris. Bukan punya sudah atau sepertiga berarti saya lunas. Menjadi harta waris. Disampaikan kepada seluruh ahli waris, wasaya punya hutang kepada ayah, kepada ibu yang meninggal dunia sekian. Tapi saya belum bisa membayar. Apabila ternyata mereka semua warisnya menganggap itu selesai, Anda menjadi harta mereka. Tapi kalau menuntut, maka kita mesti terkena tuntutan.
demikian Allah. Demikian barangkali apa yang sebelumnya dan kita terus mengamalkannya dan baik itu sebelum mengamalkan yang sekalian. Wallahu a'lam.